semuanya. Sore. Yang kami akan mempersiapkan mengenai aplikasi yang beranggotakan pertama saya Ausnistorus, kedua Saya Audrey. saya Kevin. Salam. Sore kita masuk materi. Nah, yang pertama merupakan alat kalkulator. Dalam penerapan materi sini itu, alat ini mengubah listrik menjadi energi mekanik dengan prinsip kerja yang digunakan adalah momen couple. Nah, momen couple ini atau juga dinamakan dengan momen torsi merupakan dua gaya yang saling berlawanan. Nah, ada satu video yang saya Buat video. dari sini jika kita lihat memang itu yang namanya galvanometer. Kalau untuk itu yang dikeluarkan dari itu kan. Nah, ketika arus listrik dan kumparan kawat, maka itu akan membentuk magnet kecil ataupun medan magnet. Nah, dari situ akan terdapat gaya ke tiap kutub, satu ke kutub selatan dan juga satu ke kutub utara. Nah, maka akan tercipta motor setiap putaran dan dari situ akan tercipta listrik. Nah, kalau arah medan magnet kumparan itu searah dengan magnet permanen, maka akan terjadi penolakan. Sekian dari galvanometer. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor arus searah bekerja menggunakan sumber listrik arus searah. Cara kerjanya yaitu listrik mengalir melalui kumparan di antara kutub utara dan kutub selatan magnet. Terjadi gaya Lorentz yang membuat sisi lock bergerak dan turun, menyebabkan lock berputar. Saat lock berputar 180 derajat, arah harus dibalik agar putaran tetap searah. Pembalikan harus dilakukan oleh cincin belah atau komutator dan sikat karbon. Cincin belah berputar melalui bersama lock, sedangkan sikat diambil tepat. Prinsip kerjanya yaitu arus dari kutub positif menuju lock, terus menuju kutub negatif dan menghasilkan putaran. Setelah 180 derajat, komutator membalik arus arah garis tetap, lock terus berputar. Bagian-bagian utamanya itu komponennya berupa kumparan atau lock, magnet, komutator atau cincin belah, sikat atau peras. Fungsi menghasilkan gaya putar, menjadikan medan magnet dari arah arus di antara putaran menjadikan arus ke komutator. Berikut adalah video yang saya tonton.
itu faktor Ricci dan faktor Ac. Faktor Ricci adalah faktor listrik itu sebuah manusia atau listrik seperti yang terdapat pada motor dengan robot zat kendaraan listrik kecil. Faktor Ac karbon berlatih harus menggunakan arus bola cair atau AC. Faktor Ac sebagai senjata adhesi berupa air, kipas kunci, CCTV, dan lain-lain. Faktor listrik merupakan aspek di setiap aspek kehidupan kita, mulai dari kegiatan berseharian, seperti transportasi, dan sebagainya. Selain itu, Nah, selanjutnya adalah alat ukur kelajuan aliran darah. Pengertian adalah digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah aliran darah dalam pembuluh darah manusia. Prinsipnya berdasarkan hukum-hukum fisika tentang aliran fungsi fluida dan efek Doppler. Prinsip kerja menurut hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi fluida. Yang kedua, saat darah mengalir cepat menuju tekanan darah dan sebaliknya. Prinsip ini juga digunakan untuk mengetahui tekanan darah dan kecepatan aliran. Yang selanjutnya, efek Doppler. Yang pertama, ketika gelombang suara ultrasonik dipantulkan oleh sel darah yang bergerak, frekuensi pantulannya berubah. Yang kedua, perubahan frekuensi ini digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah aliran darah. Lalu, inilah prinsip dasar dari Doppler ultrasound. Cara kerjanya itu, alat mengirim gelombang ultrasonik ke pembuluh darah. Yang kedua, gelombang dipantulkan oleh sel darah merah yang bergerak. Yang ketiga, frekuensi pantulan berubah lebih tinggi atau lebih rendah. Yang keempat, komputer menghitung perubahan frekuensi ke kecepatan aliran darah. Sebelum kita masuk ke bagian ini, itu spektrometer massa. Dimana pengertian dari spektrometer massa adalah alat untuk mengukur massa relatif partikel kilometer. Alat ini bekerja dengan medan listrik dan medan magnet untuk yang pertama memilih ion berdasarkan kecepatannya, dan kedua membelokkan lintasinya untuk menentukan massa. Bagian-bagian utama dari spektrometer massa itu yang pertama ada sumber atom S. Itu atom dipanaskan dan diberi energi listrik dan menghasilkan gain positif. Lalu yang kedua ada selektor kecepatan atau velocity selector yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Yang medan listrik yaitu bersimbol E dan medan magnet bersimbol B yang saling tidak lurus. Hanya ion dengan kecepatan tertentu yang bisa lewat lurus tanpa digerakkan. Persamaan selektor kecepatan itu QA sama dengan QB, untuk V dan sama dengan E per B. Lalu yang ketiga, daerah pembelokan atau medan magnetik murni. Setelah keluar dari selektor, ion masuk ke medan magnetik tanpa medan listrik. Ion akan membentuk lintasan meningkat karena gaya magnet menjadi gaya sentrifugal. Itu yang pertama kita dapat QVA sama dengan MV kuadrat per R. Dari mana kita bisa dapat M sama dengan QB kuadrat R kuadrat per E. Itu dengan cara harus dari ketahui nilai dari V sama dengan E per B. Maka tinggal ganti M sama dengan V kuadrat per R. Oleh itu M kali E kuadrat per B kuadrat R sama dengan Q V E. Setelah itu untuk mencari M-nya, R-nya naik ke atas, itu jadi Q kali R, Q kali R sama dengan M kali E kuadrat per B kuadrat. Lalu sehingga dapat mana Q kali R kali B kuadrat per E
kuadrat sama dengan R. Ada yang mau tanya? Itu Sarah ingin bertanya. Silakan bertanya. Dan bertanya sekarang. Mau aja. Itu emang hasil kuadrat jadi kayak gitu terakhir kuadrat itu kan harusnya kalau misalnya ya Ini cuma apanya? Rangkaian yang belum sederhana kan. Jadi setelah disederhanakan jadi M sama dengan Q berkuadrat kali R kuadrat per E. Ada lagi yang mau tanya? Jadi teman-teman ada sedikit kesalahan teknis tadi dalam pembicaranya. Jadi sebelum kita masukkan paper B-nya, kita bisa matikan V-nya dulu. Maka dari itu QB sama dengan MV per M. Lalu Q kali B kali R sama dengan N kali E per B, di mana V sama dengan E per B. B-nya kalikan ke Q kali B kali R dengan Q kali B kuadrat kali R sama dengan N kali E. Maka kita bisa dapat M sama dengan Q kali B kuadrat kali R per E. Jadi kesalahan rumus itu. Oke, kita lanjut. Jadi rumus-rumusnya sebenarnya ini M-nya sama dengan B kuadrat kali R per E, bukan R kuadrat. Kita masuk ke E, siklotron itu mesin pemutar super cepat. Umpamanya, Anda mendorong anak yang bermain ayunan. Setiap kali Anda datang ke posisi Anda dorong lagi ke waktu. Lama-kelamaan ayunan akan merayu lebih tinggi, lebih cepat. Siklotron seperti itu, mendorong partikel berulang kali hingga sangat cepat. Cara kerjanya, partikel bermuatan ke tempat yang pusat. Kedua, memakai buat partikel bergerak melingkar. Ketiga, setiap setengah lingkaran partikel dipercepat oleh aliran listrik ulang kali. Yang keempat, partikel bergerak spiral keluar dengan kecepatan makin tinggi. Yang kelima, akhirnya keluar dengan energi sangat besar. Rumusnya itu frekuensi siklotron itu F sama dengan 20 Q kali B per 20 2M kali M. Itu F sama dengan frekuensi per hertz. Ini adalah frekuensi listrik yang harus sama dengan frekuensi putaran partikel. Mana ada rumus periode putaran itu T sama dengan 2M kali M per Q kali B, atau bisa kita bilang sama dengan 1 per M. Itu harus dalam bentuk second. Rumus dari kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum itu sama dengan Q kali B kali R per M, di mana R sama dengan jari-jari maksimum siklotron yang ditentukan dalam satuan meter. Kedua, ada rumus energi kinetik maksimum, di mana energi kinetik maksimum sama dengan Q kuadrat kali B kuadrat kali R kuadrat per 2M. Sekian presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menanyakan sesuatu? Terima kasih.